Tutup mata Anda dan pikirkan, ada suara di dalam dirimu yang tidak pernah berhenti berbisik. Kadang samar, kadang keras. Suara itu bukan dari luar, bukan dari orang lain. Itu berasal dari dalam pikiranmu sendiri. Pernahkah kau merasakannya? Saat kau sendirian, saat malam begitu sepi, tiba-tiba ada kata-kata yang muncul begitu saja. Kata-kata yang bisa membuatmu merasa kuat, atau justru hancur. Apakah kau sadar betapa besarnya kekuatan dari kata-kata itu? Kata-kata yang tersembunyi, kata-kata rahasia, kata-kata yang mengendalikan pikiranmu tanpa kau sadari. Berhenti sebentar, rasakan napasmu, tarik dalam, hembuskan perlahan, dengarkan suaramu sendiri. Apa yang ia katakan? Apakah ia berkata, "Aku bisa"? Atau ia berkata, "Aku lemah, aku tidak sanggup"? Di balik semua rasa sakit, di balik semua luka yang pernah kau alami, ada satu hal yang selalu menjadi akar. Kata-kata yang kau izinkan tinggal di dalam pikiranmu. Kata-kata dari masa lalu. Kata-kata yang kau ulang-ulang. Kata-kata yang kau percaya, meski tak selalu benar. Pikirkan sebentar. Sejak kecil, berapa banyak kata yang pernah kau dengar? Dari orang tua, guru, teman, lingkungan. Kata yang menyemangatimu, kata yang merendahkanmu, kata yang membuatmu bermimpi, kata yang membuatmu takut mencoba. Semua menempel, semua membentuk siapa dirimu hari ini. Dan kini, mungkin kau merasa lelah. Kau berjuang, tapi seolah-olah selalu terhalang tembok tak terlihat. Kau punya impian, tapi suaramu sendiri menahannya. Kau ingin melangkah, tapi ada kata-kata bisu yang berbisik, "Tidak mungkin, jangan bermimpi terlalu tinggi, kau tidak pantas." Itulah penjara sebenarnya, bukan di luar, tapi di dalam pikiranmu. Berhenti sejenak, tanyakan pada dirimu, apakah kau benar-benar hidup sesuai potensimu? Atau hanya berjalan di bawah bayangan kata-kata yang melemahkan? Ada orang yang memiliki segala fasilitas, tapi tetap merasa kosong. Ada pula yang tak punya apa-apa, tapi pikirannya penuh keyakinan. Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih bebas? Kau tahu jawabannya? Kenyataannya, banyak orang hidup dengan luka yang tak terlihat. Luka dari kata-kata yang terus diulang. Kata-kata yang akhirnya menjadi doa buruk. Mereka bahkan tidak sadar bahwa setiap kalimat yang mereka bisikkan pada diri sendiri sedang menanamkan sebuah program di pikiran bawah sadar. Dan program itu berjalan tanpa berhenti, siang dan malam, mengendalikan pilihan, mengendalikan kebiasaan, mengendalikan arah hidup. Pertanyaannya, kata-kata apa yang sedang kau biarkan menguasaimu sekarang? Kata, "Aku tidak mampu." Atau kata, "Aku sedang bertumbuh"? Kata, "Aku gagal"? Atau kata, "Aku sedang belajar"? Berhenti sebentar. Bayangkan hidupmu seperti sebuah cermin besar. Apa yang kau katakan pada diri sendiri akan dipantulkan kembali oleh semesta. Jika kau mengirim kata-kata lemah, semesta pun mengirimkan pengalaman yang melemahkan. Jika kau mengirim kata-kata iman, kata-kata doa, kata-kata keyakinan, semesta pun membalas dengan peluang, dengan rezeki, dengan jalan yang tak terduga. Tetapi aku tahu, mungkin saat ini kau mendengarkan kata-kata ini dengan hati yang berat. Kau pernah jatuh, kau pernah dihina, kau pernah gagal berkali-kali. Kau merasa tidak ada lagi cahaya, kau merasa terlambat, kau merasa tidak berguna. Aku ingin kau tahu sesuatu, tidak ada satu pun rasa sakit yang sia-sia. Tidak ada satu pun luka yang tak punya makna. Bahkan air matamu adalah doa yang tersembunyi. Dan setiap kali kau hampir menyerah, ada kekuatan diam yang sedang menunggu untuk bangkit. Dengarkan baik-baik. Hidupmu belum selesai. Kau masih di sini karena ada alasan. Kau masih bernapas karena ada tujuan. Dan tujuan itu tidak bisa ditemukan di luar. Tujuan itu mulai dari dalam.
dari kata-kata rahasia yang kau pilih untuk percaya. Bayangkan dirimu sedang berdiri di depan dua pintu. Pintu pertama, kata-kata lama. Kata-kata yang membuatmu takut, menyerah, menunda. Pintu kedua, kata-kata baru. Kata-kata iman, kata-kata doa, kata-kata keberanian. Pintu mana yang kau pilih? Jika kau terus memilih pintu pertama, hidupmu akan tetap sama. Hari berganti hari, tapi rasa sakit itu tidak akan pergi. Tapi jika hari ini, detik ini, kau berani membuka pintu kedua, segalanya akan mulai berubah. Tidak sekaligus, tidak instan, tapi perlahan, seperti benih kecil yang tumbuh menjadi pohon besar. Setiap pohon besar selalu dimulai dari satu benih kecil, dan benih itu adalah kata-kata. Aku tahu kau bisa merasakannya. Kau tahu di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar. Kau mungkin berusaha menutupinya, tapi suara kecil itu terus memanggil. Ia berkata, bangun. Kau lebih kuat daripada yang kau pikirkan. Kau lebih mampu daripada yang kau bayangkan. Kau lebih berharga daripada yang kau rasakan. Dan inilah kebenaran yang harus kau genggam. Kata-kata rahasia itu bisa menjadi racun atau menjadi obat. Kau punya pilihan. Kau bisa terus hidup dalam kata-kata yang membatasi, atau kau bisa mulai mengisi dirimu dengan kata-kata yang membebaskan. Sekarang tanyakan pada dirimu, apa yang lebih berat? Menanggung sakit karena bertahan dalam kata-kata yang salah, atau menanggung sakit karena berani berubah? Perubahan itu memang menyakitkan, tapi tetap lebih mulia daripada terjebak selamanya. Hari ini, aku ingin kau memilih. Bayangkan sebuah cahaya kecil di dalam dada. Cahaya itu redup, tapi masih menyala. Setiap kata positif yang kau ucapkan menambah cahayanya. Setiap doa, setiap afirmasi, setiap keyakinan membuat cahayanya semakin terang. Dan ketika cahayamu semakin terang, kegelapan di sekitarmu mulai hilang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kau berubah. Sampai di sini, mungkin hatimu mulai merasa hangat. Itulah tanda bahwa kata-kata ini sedang menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Jangan biarkan perjalananmu berhenti di sini, karena rahasia besar sedang menunggu di langkah berikutnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika kau merasakan energi ini, jika kau merasa kata-kata ini menyentuh hatimu, maka jangan simpan sendiri. Tekan tombol suka sekarang dan subscribe agar perjalanan jiwa ini terus menemanimu. Karena mulai dari titik ini, hidupmu tidak akan lagi sama. Bayangkan, di balik semua keraguan, ada sebuah kunci yang sering kita abaikan. Kunci itu bukanlah harta yang kau cari di luar sana, bukan emas, bukan jabatan, bukan pengakuan dari orang lain. Kunci itu ada di dalam dirimu sendiri. Kata-kata rahasia yang mengendalikan pikiran bukanlah sekadar bisikan kosong. Itu adalah alat, sebuah alat yang bisa mengubah takdirmu jika kau tahu bagaimana menggunakannya. Pernahkah kau mendengar istilah autosugesti? Napoleon Hill menyebutnya sebagai seni menanamkan kata-kata ke dalam pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar adalah tanah, dan kata-kata adalah benih. Apapun yang kau tanam akan tumbuh. Pertanyaannya, benih apa yang selama ini kau biarkan tumbuh di sana? Bayangkan seorang petani. Jika ia menanam padi, ia akan menuai padi. Jika ia menanam duri, ia tidak bisa berharap mendapat buah manis. Begitu pula dengan pikiranmu. Jika kau menanam kata-kata iman, doa, harapan, kau akan menuai kedamaian, rezeki, kesempatan. Tapi jika kau menanam kata-kata putus asa, marah, takut, kau akan menuai kegagalan, kesempitan, kesedihan. Itulah hukum semesta. Apa yang kau tanam akan kembali padamu. Maka rahasia itu sederhana, tapi mendalam. Ubah kata-kata di dalam dirimu, maka hidupmu ikut berubah. Sekarang berhenti sebentar. Tanyakan pada dirimu,
Berapa kali dalam sehari kau berbicara negatif pada diri sendiri? Aku bodoh, aku tidak mampu, aku selalu gagal. Kata-kata itu kecil, tapi setiap kali kau mengucapkannya, kau sedang mengirim pesan pada bawah sadar. Dan bawah sadarmu tidak menolak, ia menerima tanpa bertanya. Ia menjadikannya perintah. Tiba-tiba, kau tanpa sadar mulai bertindak sesuai perintah itu. Kau menolak peluang. Kau menunda pekerjaan. Kau menutup diri dari rezeki. Semua hanya karena satu hal, kata-kata yang kau izinkan masuk. Sekarang, mari kita balik. Mari kita gunakan rahasia ini dengan sadar. Apa yang terjadi jika mulai hari ini kau mengulang kata-kata iman? Apa yang terjadi jika setiap pagi kau berkata, "Aku sanggup, aku diberi kekuatan, aku pantas menerima rezeki, aku sedang tumbuh." Awalnya mungkin terasa aneh. Mungkin kau merasa sedang berbohong pada diri sendiri. Tapi dengarkan baik-baik, tidak ada yang salah dengan itu. Karena autosugesti adalah proses mengukir ulang pikiran bawah sadar. Ia seperti menulis ulang buku hidupmu. Dan semakin sering kau menulis, semakin dalam kata-kata itu menempel. Hingga suatu hari, kau mulai percaya. Hingga suatu hari, hidupmu benar-benar mencerminkan kata-kata itu. Inilah alat terkuat yang diberikan Tuhan kepadamu. Kata-kata yang kau pilih. Kau bisa bertanya, tapi bagaimana aku bisa percaya jika kenyataannya begitu keras? Bagaimana aku bisa berkata, aku kaya jika dompetku kosong? Bagaimana aku bisa berkata, aku kuat jika aku selalu gagal? Pertanyaan yang wajar. Tapi dengarkan rahasia ini. Iman selalu datang sebelum bukti. Doa selalu didahulukan sebelum jawaban. Kau harus menanam benih, bahkan ketika tanah terlihat kosong. Kau harus menyalakan lilin, bahkan ketika ruangan masih gelap. Itulah makna iman. Itulah makna autosugesti. Kata-kata rahasia itu bekerja bukan karena kau langsung melihat hasilnya, tapi karena ia membentuk energi, membentuk keyakinan, membentuk kebiasaan. Dan pada waktunya, semesta akan membalas. Napoleon Hill berkata, setiap keberhasilan besar selalu dimulai dari sebuah ide yang diulang-ulang dalam pikiran. Ide itu disiram dengan keinginan yang membara dan diberi pupuk dengan kata-kata. Jadi sekarang tanyakan pada dirimu, ide apa yang ingin kau tanam? Kehidupan seperti apa yang ingin kau lihat 5 tahun ke depan? Apakah kau ingin damai? Apakah kau ingin keluarga yang bahagia? Apakah kau ingin rezeki yang luas? Maka mulai sekarang, ucapkan itu. Bayangkan itu. Hidupkan itu. Pikirkan seperti ini. Pikiran bawah sadar adalah tanah subur. Kata-kata adalah benih. Imajinasi adalah air. Emosi adalah cahaya matahari. Jika semua bersatu, tanaman itu akan tumbuh. Dan jangan lupa, kau tidak bisa melakukan ini sendirian. Konsep mastermind mengajarkan kita bahwa energi pikiran orang lain bisa memperkuat energi kita. Karena itu, carilah lingkungan yang mendukung. Teman yang berbicara dengan iman. Guru yang memberi kata-kata positif. Komunitas yang mengingatkanmu pada tujuanmu. Karena jika kau hanya dikelilingi orang yang negatif, autosugestimu akan terganggu. Benihmu akan tercemar. Jadi mulai sekarang, pilih kata-kata yang kau ucapkan. Pilih kata-kata yang kau dengarkan. Pilih kata-kata yang kau izinkan masuk ke pikiranmu. Aku ingin kau berhenti sejenak dan lakukan ini bersamaku. Tarik napas dalam, pejamkan mata. Bayangkan cahaya putih di atas kepalamu. Bayangkan cahaya itu turun perlahan, masuk ke kepalamu, ke dadamu, ke seluruh tubuhmu. Dan saat kau merasakannya, ulangi dalam hati, aku sanggup, aku layak, aku diberi kekuatan, aku diberi jalan. Ulangi lagi, biarkan kata-kata itu masuk, biarkan ia menjadi doa, biarkan ia menyentuh bawah sadar. Sekarang,
Buka matamu perlahan. Rasakan bedanya. Meski hanya sejenak, kau mulai merasakan getaran yang berbeda. Itu bukan sugesti kosong, itu energi. Energi dari kata-kata. Dan saat energi itu terus kau ulang, hidupmu akan berubah. Lihatlah, betapa besar kekuatan kata. Kata bisa memulai perang, kata bisa membawa damai, kata bisa meruntuhkan iman, kata bisa menumbuhkan harapan. Jadi mengapa kau masih membiarkan kata-kata buruk menguasaimu? Hari ini, biarkan kata-kata rahasia ini menjadi senjatamu. Senjata untuk melawan rasa takut. Senjata untuk menaklukkan keraguan. Senjata untuk membuka jalan yang selama ini terasa buntu. Karena setiap kata adalah doa. Dan doa tidak pernah sia-sia. Apakah kau merasakannya? Sebuah aha kecil di dalam hatimu. Sebuah kesadaran baru. Inilah saatnya kau menggunakannya. Inilah saatnya kau menjadi tuan atas pikiranmu sendiri. Karena pada akhirnya, hidupmu adalah hasil dari kata-kata yang kau percaya. Bayangkan, kau sudah memegang kunci. Kau sudah tahu bahwa kata-kata bisa mengubah segalanya. Tapi mari jujur, mengetahui tidak sama dengan menjalani. Disinilah banyak orang berhenti. Mereka mendengar rahasia, mereka merasa terinspirasi, lalu besok pagi kembali pada pola lama. Karena apa? Karena pikiranmu punya kebiasaan. Dan kebiasaan itu tidak akan pergi tanpa perlawanan. Inilah titik terpenting. Perubahan bukanlah sekadar pengetahuan. Perubahan adalah disiplin. Disiplin itu artinya kau tetap melakukan sesuatu, bahkan ketika kau tidak sedang bersemangat, bahkan ketika kau malas, bahkan ketika hasil belum terlihat. Coba bayangkan seorang prajurit. Setiap hari ia berlatih, mengulang gerakan yang sama. Kadang membosankan, kadang melelahkan. Tapi setiap pengulangan, setiap tetes keringat, sedang membentuk kekuatan yang tidak bisa dibangun hanya dengan motivasi sesaat. Begitu juga dengan pikiranmu. Kau tidak bisa hanya mengucapkan kata positif sekali, lalu berharap hidup berubah. Kau harus mengulangnya. Lagi, sampai kata itu menjadi bagian dari dirimu. Napoleon Hill menyebutnya desire, keinginan yang membara. Kau butuh api itu untuk bertahan di tengah badai. Kau butuh alasan yang lebih dalam daripada sekadar ingin sukses. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Apa yang membuatmu rela bangun pagi ketika orang lain masih tidur? Apa yang membuatmu bertahan meski sakit? Tujuan itu adalah bahan bakar. Tanpa itu, kata-katamu akan lemah. Sekarang mari jujur lagi. Bukankah seringkali musuh terbesarmu bukan dunia luar, tapi dirimu sendiri? Pikiranmu yang penuh keraguan. Suara kecil yang terus berkata, "Kau tidak bisa. Kau tidak pantas." Berhentilah. Itulah yang disebut resistance. Perlawanan dari dalam. Ia datang setiap kali kau mencoba naik ke level baru. Ia membuatmu menunda. Ia membuatmu tergoda untuk kembali pada zona nyaman. Tapi dengarkan, ini baik-baik. Resistance adalah tanda kau sedang berada di jalur yang benar. Jika tidak ada perlawanan, artinya kau tidak sedang bergerak. Artinya kau masih diam di tempat. Maka saat resistance muncul, jangan mundur. Hadapi. Tersenyumlah padanya. Katakan, "Aku tahu kau ada, tapi aku memilih tetap melangkah." Itulah disiplin. Dan agar kau bisa bertahan, kau butuh ritual. Sesuatu yang sederhana, tapi konsisten. Mari kita buat satu latihan praktis sekarang. Setiap pagi, sebelum kau memegang ponsel, sebelum kau melihat dunia luar, duduklah sebentar, tarik napas dalam. Lalu ucapkan 3 kalimat sederhana. Pertama, aku bersyukur. Kedua, aku sanggup. Ketiga, aku sedang bertumbuh. Hanya itu, 3 kalimat. Ulangi 10 kali. Rasakan dalam hatimu. Bayangkan kata-kata itu menyinari tubuhmu seperti cahaya matahari yang hangat.
Lalu, visualisasikan. Bayangkan hidupmu yang kau inginkan. Jangan bayangkan sebagai masa depan jauh. Rasakan seolah sudah terjadi. Bayangkan senyuman keluargamu. Bayangkan rumah impianmu. Bayangkan tubuh sehatmu. Bayangkan pekerjaan yang kau cintai. Biarkan dirimu hidup di dalam gambar itu selama beberapa menit. Itu bukan lamunan. Itu latihan, karena pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara imajinasi yang hidup dan kenyataan. Apa yang kau bayangkan dengan emosi, ia anggap nyata, dan ia mulai bergerak untuk mewujudkannya. Mungkin kau bertanya, apakah benar sesederhana itu? Ya, tapi sederhana bukan berarti mudah, karena godaan terbesar adalah berhenti melakukannya. Disinilah disiplinmu diuji. Ingatlah, doa tanpa disiplin hanyalah keinginan kosong. Kata-kata tanpa pengulangan hanyalah suara yang lewat. Kau butuh tindakan, kau butuh komitmen. Dan ketika kau mulai menjalani, dunia seolah akan mengujimu. Akan ada hambatan, akan ada kegagalan kecil, akan ada orang yang meremehkan. Jangan takut, itu bagian dari proses. Itu adalah semacam penyaringan. Semesta sedang bertanya, apakah kau benar-benar serius? Apakah kata-katamu hanya ucapan atau sudah menjadi keyakinan? Jika kau bertahan, perlahan kau akan melihat tanda-tanda kecil. Rezeki yang datang tiba-tiba. Kesempatan yang muncul entah dari mana. Pertemuan yang terasa kebetulan, tapi sebenarnya adalah jawaban doa. Itu bukan kebetulan, itu hukum tarik-menarik. Pikiranmu yang penuh kata-kata iman mulai memancarkan energi, dan energi itu menarik hal-hal yang selaras. Tapi sekali lagi, jangan berhenti, karena perjalanan ini panjang. Bayangkan seorang pengrajin kayu. Ia memukul kayu dengan pahat ratusan kali. Pada awalnya, tidak ada bentuk, hanya kayu kasar. Tapi ia tidak berhenti. Pukulan demi pukulan, ukiran demi ukiran, hingga akhirnya terbentuklah patung indah. Begitu pula dengan pikiranmu. Kata-kata yang kau ulang setiap hari adalah pukulan kecil. Kadang kau tidak melihat hasilnya, tapi perlahan bentukmu berubah, hidupmu berubah, dan kau harus sabar. Karena sabar adalah bagian dari iman. Di titik ini, aku ingin kau berjanji pada dirimu sendiri. Ucapkan dalam hati, aku akan menjaga kata-kataku. Aku akan mengulangnya setiap hari. Aku akan disiplin, meski sulit. Aku akan percaya, meski hasil belum terlihat. Janji itu adalah fondasi. Sekarang, mari bayangkan sebuah simbol. Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah pintu besar. Pintu itu terkunci rapat. Di atasnya tertulis, takdir baru. Kau sudah mencoba membukanya dengan tenaga, dengan air mata, dengan keluhan. Tapi tidak berhasil. Hari ini kau tahu rahasianya. Kunci pintu itu bukan kekuatan fisik, bukan uang, bukan orang lain. Kunci itu adalah kata-kata yang kau pilih untuk percaya. Dan setiap kali kau mengulang kata iman, kau sedang memutar kunci itu sedikit demi sedikit, hingga suatu hari pintu itu terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka, kau akan menyadari satu hal. Semua waktu yang kau habiskan untuk disiplin, untuk berlatih, untuk mengulang kata-kata, tidak ada yang sia-sia. Kau akan bersyukur karena tidak menyerah. Maka sekarang, biarkan kata-kata ini menjadi perintah di dalam hatimu. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan kembali ke kata-kata lama. Terus ulangi, terus latih, terus disiplin. Karena suatu hari nanti, kau akan berterima kasih pada dirimu sendiri yang hari ini memilih bertahan. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Kau berdiri di depan cermin. Tapi kali ini bukan wajah yang lelah yang menatap balik kepadamu. Bukan mata penuh keraguan. Yang kau lihat adalah sosok baru. Sorot mata penuh keyakinan. Senyuman tenang.
bahu tegak, energi yang memancar. Itulah dirimu setelah kau memilih kata-kata baru. Setelah kau berani mengendalikan pikiranmu sendiri. Setelah kau disiplin menanamkan autosugesti, doa, visualisasi, iman, dan tindakan. Inilah transformasi. Dan transformasi sejati bukan hanya perubahan di luar, bukan hanya rumah baru, pekerjaan baru, atau harta yang lebih banyak. Transformasi sejati adalah perubahan di dalam. Cara kau melihat dunia, cara kau berbicara pada dirimu sendiri, cara kau merasakan hidup. Bayangkan kau berjalan di jalan yang sama, tapi semuanya terasa berbeda. Burung yang sama berkicau, tapi suaranya lebih indah. Matahari yang sama bersinar, tapi sinarnya lebih hangat. Masalah yang sama muncul, tapi kau tidak lagi panik. Kau tersenyum, menarik napas, dan berkata, "Aku sanggup melewati ini." Itulah tanda transformasi. Dunia tidak selalu berubah, tapi energimu berubah. Dan ketika energimu berubah, semesta pun menyesuaikan diri. Rezeki mulai mengalir lebih lancar. Pintu-pintu terbuka. Orang-orang baru datang dengan niat baik. Kau mungkin bertanya, apakah ini sihir? Bukan, ini hukum. Sama seperti gravitasi. Kau tidak bisa melihatnya, tapi ia selalu bekerja. Pikiran yang dipenuhi kata-kata positif memancarkan frekuensi yang menarik hal-hal positif. Pikiran yang dipenuhi ketakutan memancarkan frekuensi yang menarik hal-hal menakutkan. Jadi kini kau bukan lagi korban, kau adalah pencipta. Pikirkanlah, berapa banyak hal yang dulu terasa mustahil kini sudah kau jalani? Ingatlah saat kau hampir menyerah. Ingatlah saat kau merasa pintu tertutup. Tapi lihat, kau tetap berdiri di sini. Itu bukti bahwa kau lebih kuat dari yang kau kira. Itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Setiap doa yang kau ucapkan, setiap air mata yang kau jatuhkan, adalah bagian dari perjalanan menuju transformasi ini. Dan kini, kau punya kesempatan untuk melangkah ke bab berikutnya. Bayangkan dirimu sebagai seorang penulis. Buku hidupmu masih terbuka. Halaman lama penuh dengan luka, kegagalan, kata-kata negatif. Tapi kau tidak harus terus menulis cerita yang sama. Kau bisa mengambil pena baru. Kau bisa menulis bab baru. Bab yang berisi keberanian. Bab yang berisi doa yang dikabulkan. Bab yang berisi keluarga yang tersenyum. Bab yang berisi pencapaian yang dulu hanya kau bayangkan. Semua itu mungkin. Karena kata-kata rahasia sudah kau temukan. Dan saat kau mulai hidup dengan kesadaran baru, sesuatu yang ajaib terjadi. Kau mulai menularkan energimu. Orang lain yang ada di dekatmu mulai merasa tenang. Mereka melihat caramu menghadapi masalah, dan mereka ikut belajar. Mereka mendengar kata-katamu yang positif, dan mereka ikut terangkat. Transformasimu bukan hanya untukmu. Transformasimu adalah berkah untuk banyak orang. Itulah mengapa perjalanan ini begitu penting. Kau bukan hanya menyelamatkan dirimu, kau sedang membuka jalan bagi orang-orang yang kau cintai. Sekarang, aku ingin kau bayangkan satu hal lagi. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah lapangan luas. Langit terbentang biru, angin berhembus lembut. Di depanmu, ada jalan panjang yang bercahaya. Jalan itu tidak selalu rata. Ada tanjakan, ada batu, ada tikungan, tapi jalan itu jelas. Dan kau tahu, di ujungnya ada tujuanmu. Kau melangkah ke depan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap langkahmu ringan. Karena kini kau berjalan bukan dengan rasa takut, tapi dengan iman. Kata-kata rahasia di dalam dirimu kini menjadi kompas. Setiap kali kau hampir ragu, suara itu berbisik, "Kau bisa. Kau layak, kau diberi kekuatan, dan kau percaya." Inilah awal dari takdir baru. Takdir yang tidak lagi ditentukan oleh masa lalumu, tapi oleh kata-kata yang kau pilih hari ini.
Bayangkan dirimu duduk di rumah impianmu. Di meja makan, keluargamu tersenyum. Di sekelilingmu ada kedamaian. Kau mendengar suara hatimu berkata, "Aku bersyukur. Aku berhasil. Aku damai." Itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah gambaran dari kemungkinan terbaik yang menunggumu. Dan semuanya dimulai dari keputusan kecil, memilih kata-kata yang tepat. Maka mulai hari ini, jangan biarkan kata-kata lamamu kembali menguasai. Jangan biarkan bayangan masa lalu menutup cahaya masa depan. Kau sudah tahu rahasianya, kau sudah merasakannya. Sekaranglah waktunya. Hidup ini bukan kebetulan. Kau dipandu sampai pada kata-kata ini karena Tuhan ingin mengingatkanmu. Kau lebih besar daripada ketakutanmu. Kau lebih berharga daripada kegagalanmu. Kau lebih kuat daripada semua luka yang pernah kau alami. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Jangan berhenti di sini. Jangan biarkan api iman ini padam. Rawatlah setiap hari dengan kata-kata positif. Siramilah dengan doa. Jagalah dengan sabar. Dan lihatlah bagaimana semesta membuka jalan. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari hidup yang lebih bermakna. Awal dari takdir yang lebih indah. Awal dari versi terbaik dirimu. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasakan sesuatu yang bergetar di dalam hatimu saat mendengarnya, maka biarkan perjalanan ini terus bersamamu. Klik subscribe sekarang. Bukan sekadar tombol, tapi sebuah janji. Janji bahwa kau memilih untuk hidup dengan sadar. Janji bahwa kau memilih kata-kata baru. Janji bahwa kau tidak lagi menyerah. Klik subscribe jika kau siap membuka pintu takdirmu. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.